Baik, selamat siang Bapak dan juga Ibu. Perkenalkan nama saya Maria Leonila Yuridi dengan NIM 97/2024-005. Saya akan mempresentasikan terkait dengan proyek data science yang sudah saya kerjakan, di mana di sini saya mengambil eh, studi kasusnya terkait dengan data anak putus sekolah menggunakan metode Naive Bayes. Studi kasusnya di Kabupaten Manokwari. Anak putus sekolah merupakan hal yang cukup banyak menjadi sorotan di dunia pendidikan. Salah satunya di Manokwari ini merupakan salah satu kota di Papua Barat. Manokwari tergolong dengan kota yang memiliki kemudahan akses pendidikan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari persoalan anak putus sekolah. Masalah anak putus sekolah ini dapat menjadi penghambat dalam perkembangan pembangunan manusia karena secara tidak langsung anak putus sekolah akan menjadi beban di dalam masyarakat dan nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Data yang saya dapatkan yaitu data anak partisipasi murni pada tahun 2022, total anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan SD sebanyak 94,57%. Kemudian SLTP sebanyak 76,64% dan juga SMA sebanyak 69,77%. Dari permasalahan tersebut di atas, maka di dalam penelitian ini saya menerapkan metode Naive Bayes untuk mengklasifikasikan anak yang berpotensi putus sekolah di Kabupaten Manokwari. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan klasifikasi terhadap data anak putus sekolah sehingga dapat diprediksi anak yang berpotensi putus sekolah nantinya. Selanjutnya yaitu masuk pada metode penelitian. Di sini pada tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah, di mana di sini dilakukan berkaitan mengidentifikasi terkait dengan masalah yang berkaitan dengan anak putus sekolah. Selain itu juga menentukan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu data yang diambil hanya data pendidikan APS atau angka partisipasi sekolah, dan juga APM atau angka partisipasi murni. Kemudian tahapan studi pusaka di mana untuk mempelajari dasar teori dan juga berbagai literatur mengenai penerapan metode Naive Bayes, kemudian konsep dan juga teori data mining, dan prediksi potensi anak putus sekolah melalui jurnal-jurnal yang agar dapat mendapatkan dasar pengetahuan untuk melakukan penelitian. Kemudian tahapan pengumpulan data. Pada tahapan pengumpulan data ini, data didapatkan dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari, di mana data diambil yaitu data pendidikan. Kemudian pada tahapan analisis data, di mana tahapan ini tuh bertujuan untuk seleksi data agar bersih dan juga siap untuk diolah menggunakan rapid miner. Tahapan implementasi, di mana pada tahap ini tuh menghitung probabilitas dari setiap kelas dan juga melakukan proses menghitung akurasi menggunakan tools rapid miner. Kemudian pada tahap hasil dan juga kesimpulan, setelah implementasi menggunakan tools rapid miner, maka selanjutnya adalah melihat hasil dari penggunaan rapid miner dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan terkait anak yang berpotensi putus sekolah berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Masuk pada hasil dan juga pembahasan di mana pada penelitian ini dilakukan menggunakan software data mining yaitu rapid miner, di mana dari data yang digunakan yaitu data pendidikan dengan klasifikasi anak angka partisipasi sekolah atau APS dan juga angka partisipasi murni yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari. Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam format Excel dan juga diolah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ini contoh data yang saya dapatkan, kemudian
Ini merupakan nilai probabilitas yang saya hitung dari setiap jenis kelamin, probabilitas jenis kelamin dari setiap kelas, dan juga probabilitas rata-rata pada setiap kelas. Kemudian dalam menentukan data training dan juga testing dari dataset pada tabel 1, tabel yang sebelumnya yang ini, di mana menggunakan operator cross validation dengan jumlah 10 volt, di mana key volt cross validation adalah metode umum yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja classifier, di mana dalam pendekatan cross validation ini setiap record digunakan beberapa kali dalam jumlah yang sama untuk training dan tepat sekali untuk data testing, untuk testing. Kemudian pada proses evaluasi dan validasi dari metode Naive Bayes, pada proses validasi terbagi menjadi 2 bagian dengan 3 proses, di mana pada bagian proses training ini dilakukan dengan menggunakan metode Naive Bayes. Kemudian bagian proses testing dilakukan dengan pengujian model dan juga performance untuk mendapatkan nilai akurasi. Berdasarkan data yang diolah, hasil yang diperoleh dari penerapan algoritma Naive Bayes dengan menggunakan operator cross validation, nilai akurasi yang didapat adalah sebesar 70%, di mana nilai dari class precision pada label tidak berpotensi 88,89%. Kemudian yang berpotensi 0,00%, sangat berpotensi 0,0%. Kemudian pada kelas recall label tidak berpotensi 88,89%, kemudian berpotensi 0%, dan sangat berpotensi 0%. Ini merupakan hasilnya dari analisis yang dilakukan, kemudian masuk pada kesimpulan di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang anak berpotensi putus sekolah di Kabupaten Manokwari menggunakan algoritma Naive Bayes dengan operator cross validation, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu nilai akurasi yang diperoleh sebesar 70%, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa metode Naive Bayes ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melakukan prediksi terkait dengan anak yang berpotensi putus sekolah di Kabupaten Manokwari. Kemudian yang kedua yaitu class precision, di mana diperoleh nilai 88,89% untuk label tidak berpotensi, 0% untuk label berpotensi 0%, dan 0% untuk label sangat berpotensi. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa metode Naive Bayes ini cenderung memberikan hasil yang lebih akurat dalam memprediksi anak yang tidak berpotensi putus sekolah dibandingkan dengan anak yang berpotensi putus sekolah atau sangat berpotensi putus sekolah. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu class recall, di mana diperoleh nilai 88,89% untuk label tidak berpotensi, kemudian 0% untuk label berpotensi, dan 0% untuk label sangat berpotensi. Hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa metode Naive Bayes ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi anak yang tidak berpotensi putus sekolah dibandingkan dengan anak yang berpotensi atau sangat berpotensi putus sekolah. Ini merupakan daftar pusaka, kurang lebih ada 14 jurnal yang saya pakai di sini sebagai acuan. Sekian dan terima kasih.